Memang paling berat ujian itu bagi kita yang beberapa kali umroh itu makin berat. Melihat Ka'bah biasa-biasa aja. Nah, ini nggak boleh. Kita kalau melihat Ka'bah tidak ada getaran, tidak ada ini itu ya bertobatlah, mintalah pertolongan kepada Allah untuk mental kita disertakan, gitu. Bulatkan tekad bahwa kita berangkat karena Allah. Semuanya itu karena Allah, bukan karena kemampuan fisik kita, bukan karena kemampuan finansial kita. Betapa banyak orang yang finansialnya mampu, tapi nggak berangkat-berangkat, nggak ada tuh panggilan hatinya. Memang termasuk praktisi, pelaksana ya. Dengan juniornya dia bilang, nanti kamu aja di sana ya, yang kerja saya mau istirahat. Sampai Madinah langsung dia ngedrop sakit. Akhirnya dia sholat tobat. Kemudian dia bilang ke juniornya, tiba-tiba menangis, dipanggil juniornya, maafkan saya ya. Mungkin kata-kata saya inilah, sehingga Allah berikan teguran pada saya, selama ini saya sakit cukup lama, 20 hari. Sehingga membuat kamu yang kerja semuanya saya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jazira, gimana kabarnya? Senang rasanya bisa kembali lagi bersama sahabat Jazira di podcast kita kali ini. Di podcast spiritual kali ini, dengan saya Mita Apriani, ingin membahas salah satu topik yang basic tapi sering banget kadang orang lupa. Nah, tema kali ini kita bakal bahas apa yang perlu diketahui sebelum jamaah berangkat umroh. Ini tuh penting banget ya sahabat Jazira. Jadi sebelum kita masuk topiknya, saya udah ditemenin nih sama Bapak Ustadz Fauji. Langsung aja, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Mita. Kita kembali lagi nih Pak Ustadz di podcast kali ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik nih Pak Ustadz, aku mau kasih tema atau topik yang menarik untuk sahabat Jazira tahu. Karena kan ini sering banget orang lupa ya Pak Ustadz. Maksudnya ini hal basic tapi penting untuk diingat. Kayak apa sih nih Pak Ustadz hal penting yang perlu kita ketahui sebelum berangkat umroh gitu? Iya baik, ini pertanyaan yang baik sekali untuk sahabat Jazira ya yang ingin berumroh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama tentunya persiapan fisik dulu. Kenapa? Karena ibadah umroh ini 70% yang diperlukan adalah fisik. Contoh tawaf, mengitari Ka'bah 7 kali putaran, itu dengan fisik. Yang kedua sa'i, begitu juga ya sa'i. Sa'i itu kita bolak-balik di Marwah Safa, nah itu fisik, semuanya dengan fisik. Yang pertama. Yang kedua ya tentunya ilmunya ya. Ilmu kita tuh kesana ngapain aja, nah kita akan tawaf, apa itu tawaf ya kan, kemudian sa'i, apa itu sa'i, nah itu harus diketahui oleh sahabat. Nah kemudian setelah ilmunya yang ketiga ya mental. Nah ini mental ya, banyak kali sahabat-sahabat Jazira perlu ketahui, bangsa kita ya umat muslim berangkat umroh mentalnya ini nggak siap, artinya dia biasa-biasa aja gitu, nggak mestinya kan berangkat untuk beribadah. Ya harus benar-benar tawadu, ya rendah hati, benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Mita, di antara persiapan-persiapannya itu yang perlu sahabat Jazira ketahui. Nah, terus sahabat Jazira, tadi kita udah dengar penjelasan dari Pak Ustadz Fauji bahwa kalau sebelum berangkat umroh, ini calon-calon jamaah tuh harus punya 3 ini nih minimal, kuat mental, fisik sama ilmu. Jadi kayak kalian harus kuatin fisik kalian, karena kan umroh itu bukan sekedar ibadah tapi juga melatih fisik kalian. Terus kedua ilmu. Jadi sahabat Jazira nih harus tahu apa aja ilmu-ilmu basicnya, kayak sa'i itu apa, nikot itu apa, dan segala macam. Terus tadi yang terakhir adalah mental. Jadi takutnya nanti kaget ya Pak Ustadz ya. Iya, mental ini ya kadang banyak kita itu tahu dikit langsung sombong gitu ya. Artinya seakan-akan saya udah tahu semuanya, saya udah bisa semuanya. Yang untuk bisa, untuk tahu mungkin ya memang harus. Tapi yang terpenting adalah bahwa bisanya kita, tahunya kita, itu adalah atas pertolongan Allah. Maka kita tetap bertawadu. Gitu ya. Jangan sampai tentang udah tahu, udah ini Ka'bah, apalagi zaman sekarang ya, sosial media udah canggih kan. Ya bisa searching, langsung lihat live orang sedang tawaf, kayak gitu, gampang udah. Tapi tidak ada ruhnya gitu. Tidak ada ruh, begitu melihat Ka'bah biasa-biasa aja gitu. Nah ini kita harus benar-benar karena di sana itu ganjaran dari orang berumroh itu kan menghapus dosa dan masuk surga. Nah maka kita harus benar-benar tuh siapin diri kita, mental kita. Betul. Meskipun mungkin ada beberapa jemaah yang udah sering banget bolak-balik umroh nih Pak Ustadz, ngerasa kayak
udah tahu gitu Pak Ustadz, udah ngerasa udah tahu, udah pernah bolak-balik, itu nggak boleh ya Pak Ustadz, berarti kita harus tetap rendah hati ya Pak Ustadz. Harus tetap, bahkan ya memang paling berat ujian itu bagi kita yang sudah pernah, apalagi beberapa kali umroh itu makin berat, makin tidak ada karismanya seakan-akan ya. Melihat Ka'bah biasa-biasa aja, nah ini nggak boleh. Kita kalau melihat Ka'bah tidak ada getaran, tidak ada ini itu ya bertobatlah, mintalah pertolongan kepada Allah untuk mental kita ya, untuk disertakan begitu. Jangan fisiknya aja pergi umroh, tapi pikirannya, hatinya, apanya semuanya tertinggal di dunia, di tempat asalnya. Betul. Begitu. Ustadz, aku juga mau tanya lagi nih, mungkin sahabat Jazira juga mau tahu hal-hal kecil kayak apa aja sih Pak Ustadz, gimana cara kita menata niat sebelum berangkat gitu Pak Ustadz? Ya intinya tadi ya, bahwa kita beribadah umroh lillahi ta'ala ya. Kita istilahnya luruskan niat ya, bulatkan tekad bahwa kita berangkat karena Allah yang manggil. Semuanya itu karena Allah, bukan karena kemampuan fisik kita, bukan karena kemampuan finansial kita. Ya betapa banyak orang yang finansialnya mampu tapi nggak berangkat-berangkat, nggak ada tuh panggilan hatinya. Berarti kan Allah belum manggil. Nah kita harus bersyukur tuh. Kita termasuk yang Allah yang mampukan dari segi fisik, dari segi finansial, Allah mampukan dan Allah gerakkan hati kita untuk berangkat umroh. Itu yang harus kita syukuri. Oke, berarti emang menata niat itu dengan dari hati ya Pak Ustadz. Dari hati. Tujuannya ibadah ya Pak Ustadz, kesana bukan kayak niatnya salah, yang penting mau umroh buat foto-foto, itu nggak boleh kayak gitu berarti ya Pak Ustadz. Iya, itu sampingannya saja. Boleh, foto-foto boleh, selfie-selfie boleh semuanya. Tapi jangan teralihkan niatnya. Sedang tawaf, sedang benar-benar ritual pelaksanaan ibadah tawaf, selfie-selfie jangan, sebentar dulu lah. Kelarkan dulu ibadahnya, baru setelah itu berselfie-selfie begitu. Masya Allah banget nih sahabat Jazira, kita dapat ilmu baru ya kalau misalkan kita belum umroh, kayak menata niat itu dari hati dulu. Jadi kalau misalkan udah ada panggilan hati, niatnya itu ibadah bukan karena yang lain gitu ya Pak Ustadz. Betul, iya. Nah Pak Ustadz, dari kita bahas niat ini, ada nggak sih pengalaman Pak Ustadz tentang jamaah Pak Ustadz atau tentang cerita-cerita dari beberapa jamaah yang Pak Ustadz bawa gitu? Begini, kalau pengalaman langsung sih mungkin bukan ya, cuma nih sebuah pengalaman yang orang lain alami, kemudian dia bercerita kepada kami gitu. Ada di antaranya pernah waktu itu ada orang yang sudah sering kali umroh, bahkan dia memang termasuk praktisi pelaksana ya. Dengan juniornya dia bilang, nanti kamu aja di sana ya, yang kerja saya mau istirahat karena saya kan udah biasa, kamu masih baru belajar. Nah begitu dia berangkat melaksanakan waktu itu haji, sampai Madinah langsung dia ngedrop sakit. Sakit terus, haji kan lumayan ya waktunya, di atas 25 hari. Sampai 20 hari dia sakit, akhirnya dia sholat taubat, kemudian dia bilang ke juniornya, tiba-tiba menangis, dipanggil juniornya, maafkan saya ya, gini, dia cerita, apa? Kemarin kan saya bilang di Indonesia, kamu aja yang kerja, saya mau istirahat, mungkin kata-kata saya inilah, sehingga Allah berikan teguran pada saya, selama ini saya sakit cukup lama, 20 hari, sehingga membuat kamu yang kerja semuanya saya enggak. Makanya mungkin ini sebuah teguran bahwa kita nggak boleh bilang gitu, nggak boleh riya ya, sombong. Saya udah biasa, udah sering haji. Kamu aja nanti saya mau istirahat. Akhirnya kalau kasih istirahat, benar-benar istirahat. Iya benar. Gitu. Benar-benar tadi benar apa yang Pak Ustadz tadi bilang. Kalau kita tuh sebelum berangkat itu niat dari hati ya Pak Ustadz. Dari niat hati. Tulus untuk ibadah atau membantu ya Pak Ustadz. Iya, jadi nggak boleh asal ucap. Mungkin bahasa dia mestinya nanti kamu saya ajarkan di sana bagaimana caranya menjadi panitia haji gitu ya. Bukan bilang saya istirahat, kamu aja yang kerja. Ya Allah kasih dia istirahat. Iya, mungkin hatinya kayak ngerasa ya udah saya udah pernah ini, kayak punya junior gitu ya Pak Ustadz. Jadi dari Allahnya tuh dikasih pembelajaran ya Pak Ustadz. Begitu. Tuh sahabat Jazira. Kita harus benar-benar menjaga hati, menjaga lisan kita, jangan sampai ada sedikit kesombongan. Karena kan Allah bilang kalau ada sedikit kesombongan ya, sebesar biji zarah itu kata yang kecil, maka tidak akan masuk surga. Ini kan setan kan tahu mengabdinya Allah, dia sebetulnya tahu benar bahwa Allah tuh Maha Penciptanya, dia tahu, cuman ada rasa sombong, dia membangkang. Nah kan artinya kan sombongnya ini yang buat dia masuk neraka. Benar Pak Ustadz, karena tujuan kita ibadah, kita tuh harus rendah hati ya Pak Ustadz. Kita tuh harus ngerasa hati kita tuh harus bersih dan tulus sahabat Jazira. Jadi jangan kita mau ibadah tapi hati kita sombong, itu kan nanti jadi ini ya Pak Ustadz, jadi apa ya?
Iya. Bahasanya jadi kayak rugi di diri kita sendiri. Rugi diri kita sendiri. Memang hijabnya orang tahu, hijabnya para ustadz, hijabnya para ulama, yaitu untuk menekan dirinya sendiri dari rasa merasa paling pintar, merasa paling benar. Kita harus tetap tawaduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahasanya ujub ya Pak Ustadz ya. Ujub, iya. Nah, Masya Allah banget kan sahabat Jazira pembahasan kita kali ini. Meskipun itu pembahasannya basic, tapi ini sangat penting untuk diri kita sendiri, pengingat untuk saya, Pak Ustadz, kalian semua. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih ya Pak Ustadz, ada nggak sih kesan-pesan yang harus sahabat Jazira tahu dari Pak Ustadz sendiri itu apa? Ya, jadi mungkin pesannya ya intinya kalau mau berumroh kita harus dengan persiapan yang matang. Baik itu dari segi fisik, kita melatih otot-otot kita karena di sana banyak aktivitas dengan fisik. Nah, kedua, baik itu dari segi mental, hati kita jangan sampai rasa sombong, rasa udah tahu. Nah, itu aja kayak intinya sih. Ketiga, ya luruskan niat bahwa kita berangkat umroh lillahi ta'ala karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Betul. Makasih banyak loh Pak Ustadz nih. Alhamdulillah banget ya sahabat, kita dapat ilmu dan nasihat yang bermanfaat. Nah, sahabat Jazira, jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube kita untuk dapat informasi-informasi yang bermanfaat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Dari Pak Ustadz gimana? Cukup? Sudah cukup. Nah, udah sahabat Jazira cukup. Mungkin itu aja ya sahabat Jazira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.